Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, biasa dipanggil Rizky. Saya sering berproses dan berkarya di Surabaya. Saya seorang ilustrator dan juga saya seorang perupa yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Keseharian saya adalah seorang pembina ekstrakurikuler melukis. Namun di sisi lain, di beberapa kesempatan, di beberapa kelonggaran waktu, saya membuat karya, kemudian membuat ilustrasi, dan saya juga seorang freelance ilustrator. Sebenarnya mengenal dunia seni rupa berawal sejak kecil, terutama sejak TK. Bersama orang tua sering diikutkan lomba-lomba, mulai dari lomba mewarnai, kemudian ke tahapan selanjutnya di sekolah SD sering ikut lomba juga. Kebetulan tiap-tiap sekolah yang saya tempati belajar dulu sering menjadi perwakilan ikut lomba, diantaranya tingkat kecamatan, kabupaten, dan tingkat kesetaraan sekolah. Kemudian setelah lulus dari SMK, saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi ini tahun 2016 saya berkuliah di UNESA, mengambil jurusan seni rupa murni di tahun 2016. Dari situ titik awal saya berkenalan lebih luas dan lebih kompleks tentang dunia seni rupa dan medan-medan seni rupa yang ada di dalamnya. Berawal dari kampus tersebut juga saya mengenal banyak-banyak orang, terus praktisi-praktisi, kemudian teman-teman perupa di dalam kota maupun di luar kota, dan mereka semuanya juga saling terlibat di medan seni rupanya masing-masing. Nah, dari sana kemudian saya mengembangkan proses berkarya saya, mulai dari berjejaring, kemudian mengamati isu-isu, dan berawal dari sana juga mulai mencoba mengikuti open call, pameran bersama, pameran angkatan. Dari pameran-pameran tersebut juga menstimulasi saya untuk ikut andil ke pameran-pameran yang lebih kompetitif. Salah satu pameran yang membuat saya berkesan yaitu ketika waktu itu pandemi, Museum Macan mengadakan open call tentang arisan karya yang pertama, yang perdana. Alhamdulillah di situ saya lolos. Saya membuat karya drawing ukuran A4. Di situ saya sangat mengingat momen tersebut dan titik awal saya mulai percaya diri dan mengembangkan kemampuan artistik saya. Untuk sosok yang menginspirasi saya ini sebenarnya banyak. Cuma ketika saya waktu magang di tahun 2019, saya berkesempatan memilih di tempat magang untuk di luar Jawa Timur, yaitu di Jogja. Saya rasa di sana memang ekosistemnya lebih mendukung. Di sana saya bertemu berbagai macam seniman dengan latar belakang artistik yang berbeda-beda. Saya magang di sana bertemu dengan Prihatmo Komogi, yaitu salah satu member dari Crack dan Geger Boyo. Di sana saya belajar lebih banyak tentang proses penciptaan, tentang memperdalam sebuah gagasan, kemudian tentang mendistribusikan ide gagasan melalui sebuah karya, dan tentang bagaimana kita mencari, menggali identitas kita. Dan diantaranya juga sebenarnya banyak, eh, salah satunya juga Raden Saleh. Kemudian kalau yang luar negeri itu salah satunya Ai Weiwei, Shirin Nesat, kemudian Anies Kapoor. Dan sebenarnya masih banyak lagi sosok-sosok yang menginspirasi saya, itu hanya sebagian. Dan para senior-senior juga dan para seniman legenda di Indonesia juga pasti mempengaruhi
kekaryaan saya sebagai inspirasi, entah itu sebagai inspirasi dalam hal pemikiran maupun secara kekaryaan. Baik, untuk isu dan tema yang saat ini saya sering bawakan ke dalam karya-karya saya itu, sebenarnya saya itu organik tumbuh dan besar di lingkungan Jawa. Nah, dari latar belakang tumbuh organik dan besar di lingkungan Jawa tersebut, saya itu timbul berbagai macam pertanyaan. Eh, Kenapa saya bisa hidup di kelompok masyarakat ini? Kemudian sebenarnya peran saya di kelompok masyarakat ini apa? Kemudian salah satunya itu tentang menggali identitas diri saya sendiri sebenarnya. Bagaimana seorang pemuda lahir di keluarga yang Jawanya memang agak sedikit memegang teguh, tapi di sisi lain sisi agamanya juga agak kuat juga. Nah, dari kedua faktor tersebut, saya mencoba mengembangkan gagasan tentang bagaimana budaya Jawa itu berkembang di keluarga saya, kemudian bagaimana pengaruh agama itu juga mempengaruhi cara berpikir dan cara berpandang saya. Lah dari situ saya tertarik untuk membahas tentang identitas Jawa tersebut, terutama tentang nilai-nilai budayanya, tradisinya, kemudian tentang eh, sejarah dan mitos-mitos yang berkembang di lingkungan tersebut. Dalam segi penyajian visual yang tertuang dalam karya-karya eh, saya seringkali menggambarkan tentang figur-figur yang memiliki atribut atau bercitra pakaian Jawa, kemudian objek-objek yang dipercayai memiliki kekuatan tersendiri dalam konteks mitosnya. Kemudian saya juga sering memakai unsur visual yang menggunakan basic warna monokrom yaitu warna merah. Kemudian saya juga sering menggunakan teks-teks seperti kaligrafi, namun di situ istilah pribadi saya itu menyebutnya pseudo kaligrafi. Nah, di situ memang saya menyajikan atau menambahkan unsur-unsur tulisan tersebut karena salah satunya dari titik balik berangkat dari keluarga tadi, kemudian titik balik dari kebiasaan waktu dulu belajar, sering baca tulis Al-Quran, kemudian kebiasaan-kebiasaan mengaji yang mengharuskan mencatat, menyalin kitab-kitab. Lah, dari kebiasaan tersebut saya belum bisa menghilangkan karena memang terbawa dan menubuh di benak saya, dan saya berusaha memadukan dengan komposisi visual yang saya ciptakan, dan pada bagian-bagian tertentu juga saya sering menyisipkan simbol-simbol yang eh, sebagian orang kadang mempercayai bahwa simbol tersebut memiliki eh, istilahnya itu kayak memiliki pengaruh di sisi lain dunia nyata, atau biasa disebut itu dengan istilah raja kalau umumnya seperti itu. Untuk ke tahapan proses penciptaan sebuah karya, saya sebenarnya terpengaruh beberapa pola juga, nggak berpakem pada satu pola. Kadang ketika menemukan satu peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan atau di masyarakat sekitar, kadang spontan mencatat, kadang juga memotret, kadang juga terlibat bertanya-tanya kepada yang bersangkutan. Sebenarnya macam-macam, nggak terpaku sama satu proses penciptaan juga metodenya. Tapi yang sering saya lakukan adalah mencatat catatan-catatan kecil saya kumpulkan,
kemudian melakukan pengendapan. Lah, proses pengendapan ini juga membutuhkan waktu juga. Kadang lama, kadang kalau merasa cukup ya langsung eksekusi dan memilih ke media yang sesuai dengan temuan-temuan gagasan tersebut. Setelah itu mungkin yang proses lamanya di proses pengendapan setelah mencatat itu tadi, karena catatan-catatan juga tidak selesai pada hari itu juga, kadang di kesempatan lain juga tiba-tiba dapat ide-ide lain yang perlu diimprove, kemudian dapat masukan. Lah, dari proses endapan tadi kadang saya berusaha mendatangi dan sharing-sharing ke teman-teman atau sharing ke pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam isu atau pembahasan yang sedang saya catat. Setelah proses pengendapan tadi, proses yang agak lebih sulit menurut saya juga menentukan tentang mediumnya. Karena bagi saya pribadi, eksekusi medium itu sangat gampang-gampang susah juga. Membutuhkan ketelitian juga, membutuhkan efektivitas juga, apakah gagasan atau pemikiran kita ini sesuai dengan medium tersebut. Nah, kalau sudah dirasa sesuai, baru saya menyiapkan medium tersebut, kemudian mengeksekusinya. Setelah proses mengeksekusi, eh, mengalir dengan medium yang saya pilih, entah itu cat akrilik, cat minyak, kalau dalam konteks dua dimensi, kalau misal dalam membuat karya video, kita perlu sharing ke teman juga yang memiliki kapasitas di video. Kalau misalkan gagasan tersebut eh, nantinya akan dieksekusi ke dalam bentuk tiga dimensi, saya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan sharing bertukar ide ke teman-teman yang menguasai di wilayah penciptaan tersebut. Lebih eh, lebih apa ya? Lebih luwes saja, nggak terlalu kayak memikirkan semuanya gitu. Misalkan bikin karya tiga dimensi, ya udah tak garap sendiri. Kadang kita perlu bertanya-tanya juga ke teman-teman yang memang mempunyai kapasitas di medium tersebut. Dalam aktualisasi penciptaan karya juga, saya lebih sering menggunakan kertas dan menggunakan ballpoint. Mengapa saya menggunakan kertas? Karena saya rasa pakai kertas itu lebih nyaman. Ini opini pribadi saya dalam berkarya. Kemudian dalam tekniknya ketika membuat karya drawing, saya menggunakan teknik arsir atau hatching. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga saya biasanya menggunakan cat akrilik di atas kertas. Entah kenapa saya lebih nyaman memang di atas kertas daripada kanvas. Menurut saya, karena ketika saya mengukur kemampuan saya, kenyamanan saya, dan kepuasan saya di kertas itu memang lebih lebih apa ya, lebih plong gitu, lebih keluar semua, lebih kompleks, lebih nyaman terutama daripada di atas kanvas yang kadang kanvas itu kan eh, memiliki bidang yang space yang lumayan juga untuk memaksimalkan space tersebut dengan teknik yang arsir kayak gitu. Untuk di kanvas sendiri juga saya sering menggunakan cat akrilik, cat minyak, kemudian memakai eh, medium-medium dari arang, juga pernah eksperimen dengan pelitur. Yang penting tidak menutup kemungkinan kita membuka peluang medium-medium lain selagi itu bisa digunakan dan masuk dalam gagasan kekaryaan kita. Untuk proyek kedepannya atau aktivitas ke depan, sebenarnya saya ingin
bereksperimen dengan medium-medium lain, tidak bergantung pada kertas atau kanvas, mencoba bermain-main dengan medium yang belum pernah saya jajaki, karena menurut saya zona-zona seperti itu perlu dicoba sebagai upaya tentang bagaimana kemampuan kita, sejauh apa kemampuan kita mengolah medium tersebut menjadi medium yang bisa kita kuasai juga selain medium yang biasa kita gunakan seperti saya tadi pakai kertas dan kanvas. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga untuk berkolaborasi dengan teman-teman lain, membuat proyek-proyek, kemudian belajar tentang membuka peluang-peluang lain dari kesenian seni rupa, terutama membuka peluang lain, entah itu dalam bentuk proyek lain atau dalam bentuk eksperimen bersama-sama, kolaborasi. Kemudian untuk harapan ke depan, saya pribadi sebagai seorang perupa tentunya ingin lebih memacu batasan saya secara pribadi, melangkahi batasan-batasan kemampuan saya, entah itu dalam berkarya, entah itu dalam mengembangkan gagasan, dan juga ingin belajar lebih tentang apa yang saya tekuni saat ini, terutama tema-tema yang sering saya bawakan, karena saya rasa tema-tema yang saya bawakan, terutama tentang identitas lokal, saya rasa saya juga belum begitu memahami secara kompleks, karena memang eh, wilayah cakupannya yang saya bawakan mungkin eh, kurang luas dan terkesan wilayah bermain saya sendiri, lingkungan saya sendiri. Kemudian harapan saya di tahun-tahun mendatang ini eh, sebenarnya ingin merealisasikan proyek-proyek yang tertunda karena beberapa hal, dan juga eh, ingin lebih apa ya, menjajaki wilayah-wilayah seni rupa di luar daerah, terutama daerah-daerah yang mungkin memiliki ciri khas atau memiliki wacana sendiri tentang identitas masyarakatnya, dan juga tentunya ingin pameran tunggal di kota sendiri sih, itu yang saya pingin, karena bagaimanapun juga saya ingin pulang dan membawa nama kota sendiri, kota kelahiran juga, dan ingin mengenalkan ke publik luas, audiens luas, untuk menikmati bahwasanya saya terlahir dari sini, saya besar di sini, dan saya juga ingin memberikan eh, reward tersendiri, yaitu berupa pameran tunggal. Ya, didoakan saja semoga semuanya terrealisasi dengan lancar, dan semoga diberi kelancaran saja.